Kelompok Hizbullah Lebanon kembali menghujani wilayah Israel dengan lusinan rudal pada Senin 15 Juli 2024 malam. Dalam serangan kali ini, Hizbullah menggunakan rudal Al-Falak dan Katyusha. Al-Mayadin melaporkan terjadi kerusakan besar dan kebakaran di Kiryat Shmona. Entitas pendudukan mengatakan sebuah pabrik di kawasan industri di Kiryat Shmona terbakar hebat. Api menyala besar membuat warga di sekitar panik dan ketakutan. Selain itu, rudal Hizbullah juga menghancurkan sebuah rumah di pemukiman. Hizbullah dalam keterangannya mengklaim serangan terhadap Kiryat Shmona mencapai 50 lebih rudal. Media Israel menyinggung pernyataan Menteri Keamanan Pendudukan Yoav Gallant yang menyebut dia akan mengembalikan Lebanon ke zaman batu. Namun sebaliknya, media tersebut mengatakan bahwa Kiryat Shmona yang berada di Israel Utara saat ini berada di zaman batu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku menjadi korban penghasutan dalam posisinya sebagai kepala pemerintahan negara pendudukan. Ia mendapat informasi bahwa ada yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Pernyataan Netanyahu ini rupanya membuat pemimpin oposisi Israel Yair Lapid geram. Yair Lapid menampik jika ada pihak-pihak yang sengaja menghasut Netanyahu. Sebaliknya, Lapid justru mengejek Netanyahu sebagai pemimpin yang cengeng. Pasalnya banyak tentara Israel yang berperang di Gaza, Palestina lebih terancam posisinya ketimbang Netanyahu. Menurutnya, Netanyahu sosok pengecut dan tukang mengeluh. Ia menilai Netanyahu gagal menjadi Perdana Menteri karena hanya peduli dengan dirinya dan urusan pribadinya. Lebih lanjut, Lapid mengkritik rapat pemerintah Israel yang diadakan pada Minggu 14 Juli lalu. Rapat yang berlangsung 2 jam itu berfokus pada dugaan penghasutan terhadap Netanyahu saja. Lapid pun mempertanyakan nasib 101 korban kibuts Be'eri yang tidak dibahas dalam rapat tersebut. Angkatan Bersenjata Yaman pada Senin 15 Juli mengumumkan keberhasilan dalam 3 operasi khusus di Bahrain Merah dan Laut Mediterania. Serangan agresif ini sebagai respon terhadap pembantaian militer Israel di Mawasi Khan Younis yang mengakibatkan 400 orang tewas dan terluka. Juru bicara TNI Brigjen Yahya Saree mengatakan operasi pertama Houthi di Laut Merah menargetkan kapal Bentley 1 menggunakan sejumlah perahu, drone, dan rudal balistik. Operasi kedua di Laut Merah menargetkan kapal Kells Lion menggunakan perahu drone. Yahya Saree mengklaim serangan tersebut tepat sasaran mengenai target. Penargetan terhadap 2 kapal tersebut dilakukan karena melanggar keputusan yang melarang masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Sementara itu, operasi ketiga, Houthi Yaman bekerja sama dengan perlawanan Islam Irak di Mediterania. Dalam operasi gabungan ini berhasil menargetkan kapal Olivia. Saree menekankan serangan Houthi tidak akan berhenti kecuali IDF menghentikan agresi dan mencabut pengepungan terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Milisi Irak menuding Arab Saudi membantu Israel dalam melawan Houthi di Yaman. Atas informasi intelijen tersebut, milisi pro-Iran itu mengancam akan mengambil tindakan agresif terhadap Riyadh. Demikian diungkap Firas Al-Yasser, anggota faksi Hizbullah Al-Nujaba Irak dari perlawanan Islam di Irak sebagaimana dilaporkan surat kabar Lebanon Al-Akbar. Yasser mengatakan bahwa milisi telah mengalihkan fokus ke Arab Saudi karena dugaan membantu Israel. Lebih lanjut, informasi intelijen lain yang didapat Nasser yakni Amerika Serikat diam-diam ingin diskusi dengan pejabat Irak. Amerika Serikat mendekati pejabat Irak untuk memerangi milisi Syiah pro-Iran yang aktif di Baghdad. Pasalnya, milisi Irak pro-Iran aktif memerangi Israel sebagai bentuk dukungan ke Palestina. Laporan itu mengatakan kunjungan delegasi senior Amerika Serikat di Irak membahas kemungkinan penarikan pasukan dari negara itu. Kunjungan tersebut dinilai buang-buang waktu karena pasukan AS tidak ingin meninggalkan Irak.
Fakta baru terungkap, pimpinan Yahudi asal Sulawesi Utara ternyata ikut bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Dia bergabung dengan rombongan Nahdlatul Ulama ke Israel. Sosok pemimpin jemaah Yahudi tersebut adalah Rabbi Yaakov. Yaakov memamerkan foto dirinya duduk satu ruangan bersama Presiden Israel Herzog. Dalam unggahan Instagram pribadinya, tampak memakai setelan jas abu-abu bercorak garis hitam. Dalam foto lain yang beredar, pertemuan Yaakov dan Herzog itu juga bersama 5 tokoh Nahdliyin yang belakangan mendapat kecaman dari umat Islam Indonesia, terutama PBNU sendiri. Adapun aktivis NU tersebut yaitu Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun, dan Iza Anafisah Dania. Dalam foto tersebut tampak Yaakov mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan berdiri di samping Zainul Ma'arif yang berada di tengah-tengah dan di belakang Isaac Herzog yang duduk di kursi. Sebelumnya, salah satu aktivis NU yang ikut bertemu dengan Isaac Herzog, yakni Zainul Ma'arif, membeberkan maksud pertemuan dengan Presiden Israel tersebut. Hal itu disampaikannya dalam unggahan foto dirinya bersama dengan aktivis NU lainnya dan Isaac Herzog di akun Instagram pribadinya. Pertemuan bahas konflik Israel-Hamas dan hubungan Indonesia dengan Israel. Pada tatkarir yang sama, Ma'arif turut mengkritik langkah pemboikotan yang dilakukan berbagai pihak untuk mengecam tindakan penyerangan Israel ke Gaza. Tentara pendudukan Israel menyerbu sejumlah kota di tepi barat pada Senin 15 Juli dini hari. Pejuang Palestina terlibat bentrok sengit dengan Israel selama penggerebekan tersebut. Suara rentetan tembakan dan alat peledak menggelegar di langit yang gelap. Al-Mayadin melaporkan seorang warga Ramlah bernama Adam Al-Bajar tewas tertembak tentara Israel di Al-Birah. Pasukan pendudukan melancarkan serangan terhadap bank di kota Ramlah, Jericho, dan Al-Birah. Selain itu terjadi bentrokan sengit tentara dan pejuang perlawanan di kota Tubas di timur laut tepi barat. Brigade Al-Hassa menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak. Brigade Martir Al-Hassa juga mengumumkan bahwa mereka melawan pasukan pendudukan dengan senapan mesin dan alat peledak. Pejuang terlibat bentrok sengit di kota tersebut hingga menjadi sasaran rentetan peluru. Sementara itu pendudukan menangkap ayah dari pemuda Saif Daus yang dikejar oleh pasukan Israel di Tubas. Setelah penggerebekan yang berlangsung lebih dari 3 jam, pasukan Israel menarik diri. Di Al-Hilya, barat laut tepi barat, pejuang perlawanan bentrok dengan pasukan yang menyerbu kota dari pos pemeriksaan selatan, di mana pejuang menargetkan musuh dengan peluru. Sementara itu beredar di media sosial video bentrokan sengit di tepi barat. Situasi mencekam saat suara ratusan peluru terdengar di seluruh kota tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.